otomatis performa motor jadi amburadul. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, pokok permasalahannya itu udah kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya WC Channel ya teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini saya akan sedikit review kerusakan di bit injeksi ini. Ini bit injeksinya cukup parah, cukup sadis lah kerusakannya teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut video ini, silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share sebagai ke sosial media Anda ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan cari tahu pokok permasalahan paling awal, pokok permasalahan dari Honda Beat ini. Ini motornya udah hancur betul ya teman-teman. Jadi sebelum saya turunkan mesin ini, alangkah baiknya teman-teman harus perhatikan dulu di bagian kipas ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan nanti putarannya gimana, saya akan jelaskan nanti. Oke, saya sela dulu. Oke, jadi teman-teman sudah lihat cara putaran dari kipas ini ya. Ternyata putaran kipas ini baling parah ya teman-teman. Jadi otomatis dia pengapiannya putus-putus. Dan di sini mesinnya cukup parah karena ini semua pada bocor seal. Juga sudah bocor ring, artinya motor sudah ngebul, sudah ngasap. Ya otomatis ngasap ya teman-teman, karena dari kuras ini sudah baling total. Dan untuk seal kuras otomatis juga ikut baling, jadi terjadinya kebocoran ya. Oke, lebih dalam lagi kita akan bakal turunkan mesin ini dan kita akan review aja mana aja kerusakannya. Oke, cekidot, ikut terus video channel. Oke, jadi motor sudah terpisah dari rangka. Ini bakal langsung kita bongkar dan kita ulas tuntas mana aja yang part yang rusak dan mana aja part yang harus kita ganti ya teman-teman. Oke, ayo terus cekidot. Sudah parah lah pokoknya. Saya nggak tahu ini korban malpraktek atau gimana, nggak tahu, tapi jelasnya kalau cerita konsumennya ini udah sekitar 3 minggu melakukan pemboringan, tapi masih ngebul juga dan mesin kotor, jorok. Oke, jadi teman-teman kelihatan ya di sini kering semua, tidak basah, jadi oli betul-betul kering. Jadi lihat sendiri ini jorok sekali. Ini sealnya pada bocor semua. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini mesinnya memang cukup drastis, cukup capek lah. Kita akan buka. Oke, transfer. Hah? Piwi dia? Hah? Udah. Nah, pedo sih dua. Orang ana pedo ro. Hah? Indah le. Bongkar mesin deh. Tanda lah punya Epi. Di asli sampai. Oh.
teman, ini pun businya dia menggunakan busi grand, bukan busi bawaan ya. Ini businya panjang, ini pendek ya teman-teman sendiri. Oke, inilah di bagian headnya sudah kita bongkar. Nanti kita akan review mana aja kerusakan. Oke teman, inilah dia bloknya, baret-baret lumayan ya teman-teman. Nah itu lihat teman sendiri. Oke, itu baret-baret teman, baret semua teman-teman. Kita lihat sendiri. Ya, ini disebabkan gara-gara apa teman-teman? Nanti kita cari tahu. Yang paling inti dasarnya buat motor ini jadi bocor semua, gampang ngasap, tidak bertenaga, pengapian putus-putus. Nanti kita cari tahu di mana inti permasalahannya. Jadi kalau dilihat dari piston ini memang betul. Ini pistonnya baru teman-teman. Kalau memang dibilang konsumennya ini baru 3 minggu di boring, saya yakin memang baru 3 minggu di boring teman-teman. Kelihatan piston masih baru. Oke, langsung aja kita akan bongkar lagi di bagian bak. Jadi kita akan bongkar satu persatu. Nanti kita akan review semua. Lihat sendiri, ini oli semua di dalamnya. Oli semua. Parah, cukup parah. Tidak apa-apa, bongkar aja dulu. Baut sudah kena grenada. Parah. Oke, jadi sekali ini saya sekalian mengasih tahu buat teman-teman pemula dimanapun Anda berada, kalau membuka CVT ini nggak usah main pahat-pahat. Kalau memang tidak punya tracker yang berkualitas, Anda teman-teman bisa menggunakan kunci sok aja seperti ini. Kunci sok, ya. Setelah dikunci sok seperti ini, teman-teman silahkan aja langsung gunakan kunci sok untuk penahan di bagian gigi. Jadi nggak usah main pahat-pahat ya teman-teman. Sorry, saya nggak ada tangan. Kencang sekali kunciannya. Oke, jadi ini udah terbuka ya teman. Oke, mudah kan? Tidak perlu kunci tracker untuk isi penahan-penahan itu. Teman-teman tidak perlu pahat-pahat. Cukup parah. Buat di bagian luler, waduh, lulernya hancur teman-teman. Lulernya pada hancur semua. Waduh, ini sampai lengket satu nih teman-teman. Ini rumahnya habis. Oke, rumahnya sampai habis. Ini goyang. Waduh, lengket. Waduh. Oke, ini cukup parah. Bahkan sampai habis seperti ini teman-teman.
baterainya habis ya. Dan buat bagian rumahnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini dalam-dalam. Oke, ini salah satu buat tariannya lemon, jadi ini bakal diganti juga. Cukup kencang teman-teman kunciannya, sampai kewalahan kebukanya. Oke, ini teman-teman lihat sendiri. Otomatis kotoran seperti ini membuat performa motor semakin lemot. Otomatis licin, tidak menggigit buat kampas gandanya. Nah, ini gas kotoran debu dan bercampur oli rembesan ya teman-teman. Jadi kalau buat lonceng dan buat kampas ganda ini masih layak pakai. Tinggal lagi kita harus bersihkan dulu, jangan sempat dia beroli. Jangan sempat ini belting basah dengan oli, otomatis performa motor makin lemot. Oke. Setelah sampai sini teman-teman sudah paham, ini nggak tahu saya kawan dari mana datangnya. Inilah dia hasil dari bagian gardan. Ini luar biasa, bocor semua. Dan langkah berikutnya kita bongkar di bagian magnet dan kita akan cari tahu pokok permasalahannya, paling utamanya dasarnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah bentuk mesinnya ya teman. Karburator saya pun juga jorok sekali. Jadi langsung aja kita lihat dulu. Sebelum saya bongkar magnetnya, kita akan langsung aja lihat perputaran di bagian kuras sebelum saya buka magnetnya. Jadi teman-teman lihat sendiri ya secara langsung, secara detail. Perhatikan asnya. Oke. Luar biasa. Teman-teman bisa lihat sendiri ini bentuk dari batang kuras. Waduh, baling ya, lihat sendiri. Balingnya cukup parah. Ini pegol-pegol, goyang-goyang semua. Oke, kita lihat bagian magnetnya. Bagian magnet teman-teman lihat sendiri, putaran mesinnya. Oke, itu tandanya asnya baling. Otomatis performa motor jadi amburadul. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun anda berada, pokok permasalahannya itu udah kita ketahui. Dasar pokok permasalahan itu ada di kuras. Jadi salah satu motor ini buat performa, buat motor ini jadi hancur, yaitu dasarnya di bagian krekes kuras. Jadi kurasnya ini yang baling. Jadi salah satunya piston bakal goyang semua, tidak tentu arah gimana putaran dari tiang sokar. Dan buat di bagian magnet otomatis pengapian jadi putus-putus karena nggak stabil ya. Jadi tonjolan pulsar itu naik turun, otomatis buat performa pengapian jadi lebih lemot. Dan buat untuk bagian yang bocor-bocor itu disebabkan gara-gara seal kuras kanan kirinya itu otomatis jadi bocor karena putaran dia nggak stabil. Oke, sampai situ sudah paham teman-teman. Jadi salah satu part yang harus kita ganti yaitu di bagian tiang sokar. Jadi di bagian tiang sokar harus kita ganti, dan buat di bagian lahar sokar itu harus diganti.
Dan berikutnya seal juga kita ganti. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman, yang harus bahan yang harus digantikan, suku cadang yang harus diganti yaitu tiang sokar, lahar, seal. Baru buat tiang sokarnya ini buat kuras, ini bakal kita center lagi ke bubut, kita benahi dengan yang bagus. Oke, langkah berikutnya untuk di bagian blok ini konsumennya minta ganti blok yang baru. Ini blok bakal kita ganti yang baru. Dan langkah berikutnya klep, settingan klep kita akan cek kembali apakah layak pakai atau tidak. Kalau tidak layak pakai kita akan ganti semua. Oke teman, jadi sampai situ teman-teman sudah paham. Ini motornya cukup parah, cukup sadis lah. Saya nggak tahu ini korban malpraktek atau tidak. Intinya dasarnya ini pokok permasalahannya ada di sokar. Jadi buat teman-teman mau berapa kali boring pun saya jamin umurnya nggak panjang. Kalau seperti ini kejadiannya, kalau sudah crackesnya baling, kurasnya baling, alangkah baiknya teman-teman harus bongkar habis saja, sentrik kembali buat ke bengkel bubut. Jadi kalau teman-teman masih pertahankan, saya jamin 10 kali boring pun itu masih tetap ngasap. 10 kali boring tetap ngasap dan oli bakal rembes semua. Jadi itulah buat teman-teman, kalau seperti ini motor kejadian, alangkah baiknya bongkar semua dan alangkah baiknya sentrik lagi ke bengkel bubut. Oke, jadi buat teman-teman sudah paham ya. Inilah kunci permasalahan di motor itu adalah di sokar. Jadi ini paling utama efeknya teman-teman. Jadi penggerak paling utama itu semua motor itu ada di crackers, ada di sokar. Jadi buat sokar itu tidak main-main. Keras sekali teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, lihat sendiri, ini oli semua. Oke, yang seperti saya bilang itu seal bocor. Seal bocor maka ini pun basah semua. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, dasar-dasarnya kalau bisa gunakanlah dia yang logika untuk membuka magnet ataupun membuka bagian CPT-nya supaya tidak mengakibatkan as balingnya teman-teman. Jadi inilah salah satu kesalahan teman-teman. Saya yakin waktu pembukaan magnet ini sebelumnya ini main gedor. Jadi otomatis walaupun sokar udah disentrik balik, rakit ulang semua, kalau masih dia main gedor-gedor atau membuka waktu saat melihat sepul, pengapian kurang normal, gedor atau montah apalah yang dibuka situ menggunakan gedoran atau menggunakan palu, maka disitulah terjadi ya balingnya kuras. Oke teman-teman, jadi itulah salah satunya. Kalau bisa jangan pernah gunakan untuk main toko-toko bagi yang belum profesional. Kalau sudah profesional ya silakan aja, nggak ada masalah kan, kalau memang betul-betul itu tidak merugikan mesinnya. Oke, untuk di bagian kurasnya juga ini saya kan sudah contohkan tadi gimana cara membukanya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, tidak usah menggunakan pahat-pahat. Jangan pernah sama sekali menggunakan pahat, gunakanlah kunci sok. Buat penahanannya, untuk bukanya jangan gunakan untuk pahat-pahat ataupun gedor-gedor. Jadi disitulah resiko fatal buat kuras ini jadi baling. Oke, saya nggak tahu jadi ini korban malpraktik atau tidak. Ini saran saya saja, kalau bisa gunakanlah alat-alat yang seadanya tapi meyakinkan buat motor ini tidak jadi rusak. Begitu aja ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut aja kerjaan saya kembali. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menambah sedikit pengalaman lah buat kita semuanya. Oke, buat teman-teman setia saya, terima kasih sudah menonton video saya ya teman-teman. Oke, jika Anda suka silahkan aja share sosial media Anda ya teman-teman. Oke, lanjut aja, cekidot. Karena ya kerusakan ini banyak suku cadang yang harus kita ganti. Ya kalau biaya ya cukup lumayan lah. Ini saya gunakan partnya yang original semua. Dan buat Mio nanti saya akan review juga itu pokok permasalahan Mio itu di mana. Ini baru masuk. Nanti kita akan cari tahu juga pokok permasalahan di Mio itu. Oke, mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat lah buat teman-teman dimanapun Anda berada. Buat pengalaman saya seperti itu. Jadi buat motor-motor teman-teman dimanapun Anda berada, maupun medik maupun tidak medik, kalau sudah pernah di bagian crackers, kuras, alat terbaiknya saya bilang dan masuk karya teman-teman. Jangan boring-boring itu mengakibatkan fatal. Oke, saya akhir aja untuk di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.